Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang melukis sebuah bidang melalui sebuah titik dan sejajar sebuah bidang. Jadi, yang diketahui itu adalah sebuah bidang alfa. Nah, bayangkan itu ada bidang alfa, sembarang bidang alfa. Kemudian titik P itu titik sembarang. Jadi titik P itu tidak harus terletak pada bidang alfa. Ingat, jadi P tidak harus terletak pada bidang alfa. Tapi yang pasti P-nya itu nanti terletak pada bidang yang akan dibuat. Nah, misalkan bidang yang akan dibuat itu yang dicari itu adalah bidang beta. Jadi bidang beta itu melalui titik P, atau dengan kata lain titik P itu terletak pada bidang beta, dan bidang beta sejajar dengan bidang alfa. Cara melukisnya, ini ada 3 langkah, bisa dibaca sendiri. Jadi yang pertama, pilih pada bidang alfa 2 buah garis yang berpotongan, misalnya garis A dan garis B. Melalui titik P, ditarik garis L sejajar A dan garis M sejajar B. Bisa dibayangkan nggak nih gambarnya? Melalui garis L dan M yang berpotongan dilukis sebuah bidang. Bidang ini adalah bidang beta yang ditanyakan. Pada geometri lukis biasanya untuk garis A dan B dipilih A1 dan A2. Kedua garis ini dipilih karena kedua garis tersebut terletak pada bidang A dan saling berpotongan. Mungkin kita langsung ke contoh. Coba perhatikan contohnya. Saya ambil yang mudah dulu ya. Sini sembarang bidang alfa, misalnya alfa 1, alfa 2. Ini ada alfa 1, yang bawah alfa 1, atas alfa. Kemudian ada titik P. Titik P-nya diketahui, otomatis kalau P diketahui, P1 dan P2 itu pasti tahu ya. P1 dan P2 pasti akan, misalnya di sini. P2 jadi yang diketahui nih P1 P2 titik kemudian bidang alfa, biar mempermudah melihat. Jadi yang warna biru itu adalah yang diketahui. Yang diketahui ini adalah objek geometri yang berwarna biru, yaitu P1, P2, alfa 1 dan alfa 2. Nah, di sini akan dilukis sebuah bidang yang sejajar dengan alfa, bidang alfa,
yang akan dilukis itu bidang beta ya. Jadi bidang beta itu sejajar bidang alfa dan dilalui oleh titik P. Jadi kalau dilihat dari caranya itu ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan. Yang pertama, kalian bisa membuat bidang betanya itu, bidang garisnya itu atau garis L tadi dibilangnya di PDF-nya itu sejajar alfa 1 ya. Itu cara pertama. Nah, coba perhatikan. Yang di cara pertama gimana sih? Jadi langkah pertama adalah kalian buat sebuah garis yang melalui P1 dan sejajar alfa 1. Itu garisnya. Misalnya ini warnanya itu garisnya, ini bukan beta ya yang hitam ya, bukan beta. Kemudian dari perpotongan antara semu X dengan garis tersebut saya tarik tegak lurus. Kemudian dari dari titik P2 saya buat sebuah garis yang sejajar. Ketemunya titik potongnya di sini. Saya perbaiki dulu gambarnya. Masih ingat kan cara melukis sebuah titik pada sebuah bidang? Ini caranya. Jadi ini menggunakan sumbu utama pertama sebenarnya. Nah, dari sini, dari gambar ini ada sebuah titik. Sebuah titik nih, sebuah titik. Langkah-langkah ini saya kasih warna hijau. Jadi yang warna hijau ini adalah cara melukisnya. Hijau. Ada titik di sini. Nah, dari titik ini saya lukis sebuah garis yang sejajar dengan alfa 2. Nah, inilah yang dinamakan alfa 1. Ini yang namanya beta 1, beta 2. Beta 2. Ini yang namanya beta 2. Jadi udah ketemu nih satu. Beta satunya mana? Nah, beta satunya gampang, tinggal perpotongan beta 2 dengan sumbu X, tarik garis yang sejajar dengan alfa 1. Ini dia hasilnya. Jadi ini adalah beta 2 yang garis warna hitam. Ini adalah beta. Ini cara pertama. Ada dua cara sebenarnya. Cara pertama. Jadi cara pertama yang garis hijau ya, garis hijau. Cara kedua bagaimana cara kedua? Sama, hampir sama sih caranya. Dan beta 1 dan beta 2 pasti yang tetap jatuhnya pada yang hitam ini. Nah, kita buktikan sekarang pakai garis merah. Yang pertama, kalau tadi yang pertama itu kalian buat sebuah garis sejajar alfa 1, garis hijau ini. Nah, sekarang kalian buat yang sejajar dengan alfa 2 dari P2. Ini cara kedua, pakai salah satu nanti. Kita hanya membuktikan saja. Bener nggak sih caranya? Ini saya hubungkan. Ingat, yang warna merah adalah cara kedua. Cara kedua.
Kita lihat titik potongnya. Nah, jatuhnya pada beta 2 kan? Berarti gambarnya perbaiki. Kalian lihat. Nah, ini cara kedua. Jadi cara kedua menghasilkan beta 2 dulu. Nah, beta satunya gimana? Beta satunya tinggal tarik sejajar garis alfa 2. Ini jadi beta 2. Sorry, ini beta 2 ini. Kok jadi beta 1? Ini beta 3. Ini beta 1. Nih, ada dua cara. Cara pertama, menentukan beta 1 dulu, lalu beta 2-nya selanjutnya beta 2, atau tentukan beta 2 dulu, baru beta 1. Ini satu contoh. Sekarang kita coba contoh yang lain. Sekarang kita buat bidang yang nggak boleh dikit. Nah, ini bidang alfanya. Jadi ini bidang alfanya ceritanya diketahui ya. Ceritanya ini nanti diketahui. Ini alfa 1. Garis-garis ini diketahui. Ini warna biru diketahui. Kemudian ada sebuah titik, titik P. Titik P, misalnya jadinya P ini tidak, titik P ini belum tentu titik P ini belum tentu terletak pada bidang alfa. Kalaupun nanti P itu terletak pada bidang alfa, otomatis alfa dan beta itu sama. Seperti itu. P1,
sekarang bagaimana cara membuat bidang betanya? Bidang beta itu sejajar dengan alfa. Nah, sesuai dengan materi sebelumnya, tadi kedudukan dua buah bidang, jadi dua buah bidang itu hanya ada dua kemungkinan, yaitu berpotongan atau sejajar. Karena ini diminta sejajar, alfa dan beta sejajar, maka otomatis nanti pasti alfa satu sejajar beta satu, alfa 2 sejajar beta 2, alfa 3 sejajar beta 3. Kita tentukan dulu, misalnya buat sejajar dulu ya, melalui B1, sejajar alfa 1. Ya, di sini. Ingat, bidang beta itu nggak harus tetap di dalam, bisa aja di luarnya. Otomatis kalau di luar dia benda aslinya, bidang aslinya terletak di atas. Kemudian dari eh, perpotongan antara yang garis hitam ini dengan sumbu X, perpotongan dengan sumbu X, kita tarik tegak lurus ke atas. Kemudian dari titik P2 tarik garis sejajar dengan sumbu X. Ketemunya di sini. Oh, nah, ada ohnya nih. Ternyata garisnya itu, sorry, titiknya itu yaitu terletak pada alfa 2. Nah, kalau kondisinya seperti ini berarti kalau kondisinya seperti ini berarti bidang alfa dan bidang betanya sempit. Nah, berarti bidang alfa dan bidang beta itu berhimpit. Nah, supaya agak berhimpit nih, saya ubah dulu biar agak beda dikit. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi diketahui P1, P2, P3, kemudian bidang alfa, beta. Biar letaknya agak berhimpit, biar mempermudah. Kalau berhimpit, nah kalau kondisinya berhimpit kayak ini, seperti ini, berarti alfa 2 sama dengan beta 2, alfa 1 sama dengan beta 1, alfa 3 sama dengan beta 3. Nah, kalau seandainya tidak berhimpit, secara umum aja ya. Nah, berarti letaknya kan di sini. Kalian tinggal melukis garis yang sejajar dengan alfa 2. Dan garis itu saya hubungkan. Nanti saya kasih warna yang lain. Ini misalnya warna merah. Nah, yang warna merah ini adalah beta 2. Sekali beta 2. Lalu beta satunya gimana? Nah, gampang. Dari titik ini sejajar di sini dengan alfa 1.
Ini adalah beta 1, beta 1, beta 3, mana beta 3? Beta 3 ini. Langsung aja. Nggak perlu pakai ini nih, yang seperempat lingkaran. Kalau mau dikasih ya silahkan. Hasilnya juga pasti pas, nggak akan beda. Iya. Nah, itu caranya. Nanti kalau di contoh soal, pasti ada koordinatnya. Koordinatnya gampang kan, tinggal tentukan jadi titiknya. Nah, di sini dapat apa yang dapat disimpulkan? Nah, bidang betanya terletak di atas bidang alfa. Kalau titiknya diubah seperti ini, nah, kelihatan tuh. Berarti kalau ini bidang betanya terletak di bawah bidang alfa. Seperti ini. Jadi titiknya diubah-ubah kayak apapun, jadi lebih soal gampang. Contohnya. Oke. Nah, untuk dua contoh saya pikir udah cukup. Nanti sebagai kuis kalian bisa kerjakan latihan soal di halaman 72. Di situ ada 6 nomor. Nanti perintah kuisnya akan saya berikan di tugas di classroom. Oke, demikian untuk materi hari ini. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting kalian paham, sering latihan soal. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan lewat grup atau lewat Google Classroom. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.